Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Teman-teman semua, anggota perkuliahan yang sama-sama dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Ya. Yang sehat-sehat ya, yang kurang sehat disehatkan. Al-aqlus salim fil jismis salim. Kalau badannya sehat, berpikirnya sehat. Kalau badannya nyaman, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Maka usahakan untuk terus dijaga stabilitas imunnya setelah iman. Ingat, iman itu menghasilkan imunitas yang kuat. Bangun subuh kita hari ini menentukan aktivitas kita ke depan. Toharoh kita hari ini sebelum salat subuh juga menghantarkan kita kepada kesehatan imun yang lain. Maka mudah-mudahan kita semua terus terjaga dari apapun yang tidak nyaman, termasuk yang sedang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah angkat segera negeri kita tercinta Indonesia ini dari segala cobaan dan rintangan yang kemudian suka tidak suka, mau tidak mau kita dihadapkan pada kenyataan ashkur am akfur. Apakah kita bagian orang yang bersyukur atau sebaliknya? Apakah kita semakin berdekatan dengan Tuhan atau sebaliknya? Nah, ini juga harus kita telaah, kita analisa dalam rangka melihat materi kita hari ini adalah ketuhanan. Tuhan sebagai pengatur, sebagai pencipta alam semesta. Juga kita bisa lihat definisi dari Tuhan itu tersebut, baik secara etimologi dan terminologi, dan tentunya juga kita bisa mendapatkan itu dari perspektif Islam tentang ketuhanan yang sudah kita sebutkan misalnya di ayat pertama. Alhamdulillahil qail, segala puji bagi yang telah menyatakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan? Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu esa, ya. Allahus samad, Allah yang punya eksistensi. Jangan tukar eksistensi Tuhan. Jangan tukar martabat Tuhan. Jangan gantikan somadiyatullah, eksistensi Allah. Tiap kita tentunya, mohon maaf lahir batin, sangat mengenal orang tua kita. Tapi seiring waktu, mungkin di antara kita ada yang berulang tahun, itu yang dikasih tahu bukan orang tuanya duluan. Yang ditraktir bukan orang tua duluan, tapi teman dekatnya. Padahal sesungguhnya mestinya orang tuanya. Kalau lebih lanjut kita perhatikan, harusnya kita lebih dulu mengadu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, maka kita berharap ada manfaat dalam taat dan iman. Buat apa kita berumur panjang tapi kemudian kita masih dalam banyak kesalahan,
Maka dengan itu ketika kita memaknai makna Tuhan secara etimologi dan terminologi hakikat yang bisa kita dapat dari perspektif Islam, maka kita akan dapatkan bahwa Tuhan itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud idallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk dimintai hukumnya. Ya, tadi Hones sudah sampaikan bahwa salah satu titik pembahasan kita adalah bahwa Tuhan menjadi salah satu sandaran hukum. Perspektif bagaimana kita menjalani kehidupan kita, boleh tidak boleh untuk kita lakukan, baik tidak baik, bersandarkan pada satu hukum legalitas yang formal. Ya, maka kita mengenal namanya syariah, pembuat hukum. Maka itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidaklah ada zat manapun yang bisa disembah, bisa dimintai pertolongan, bisa dimintai hukumnya, diikuti hukumnya, kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi pagi sudah kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kita menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kita meminta pertolongan. Maka sekali lagi, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang bisa kita sembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan misalnya bahwa akbar syahadat yang paling besar, yang paling bisa kita yakini adalah uhiya ilayya annamal Qur'an liunzirakum. Ketika ada Quran dihadiahkan kepada kita sebagai mukjizat yang dihadiahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai detik ini masih bisa kita rasakan. Kalau mukjizat lain kita memang tidak bisa merasakan, tapi Quran bagian mukjizat baginda kita Rasul yang hingga saat ini masih bisa kita rasakan manfaatnya, nikmatnya, keberkahannya, cinta dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Disebutkan di situ walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama yang baik. Asma adalah bentuk dari plural ismun. Jadi kalau singlenya adalah ismun. Ya, kedua ismani. Ketika banyak asma, ya husna adalah satu panggilan, pujian. Maka asmaul husna adalah nama-nama yang baik yang bisa kita ambil dari karakter-karakter yang bisa kita kenal dan kita pelajari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka fad'u biha, berdoalah dengannya. Itu artinya ketika kita mengenal asmaul husna, melihat dan mengaplikasikan bahwa ketika hari ini kita bisa sarapan, minum teh, susu, kopi dan seterusnya, bukan karena kemudian kita bikin teh, bukan, tapi karena Allah kemudian masih memberikan kita rezekinya. Huwar Razzaq, dia adalah pemberi rezeki. Teman-teman meskipun tidak lagi main futsal karena mungkin masih PSBB, ya kan, tidak main badminton, bersepeda mungkin terbatas, tapi kan sehat. Sehat inilah kemudian yang memberikan kita anugerah bahwa Allah itu qawi, Allah maha pemberi kekuatan. Ini kita bisa berkuliah seperti ini pun karena atas izin Tuhan, izin Allah. Maka Allah kemudian menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam memberi arahan, bimbingan, baik secara hukum maupun berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dan tentunya Tuhan atau Allah, zat yang kita sembah, tidak harus kita klaim, tidak harus kita kontradiktifkan dengan hal yang lain, ya. Karena ini adalah bentuknya teologi. Teologi adalah kepercayaan. Kepercayaan berarti akidah. Akidah berarti sesuatu yang bisa kita yakini, takrirun fil qalbi, ya, tasdikun bil qalbi, dengan pembenaran dalam hati, wa ikraran bil lisan, dengan pengikraran dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dengan aplikasi dalam kehidupan kita.
Maka dengan demikian tentunya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah bukan lagi sesuatu yang disembah, tapi dia menjadi tujuan hidup kita dalam rangka mencari libtigha'i kalimatillah, libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai pembukaan bagi kajian kita. Baik dilihat dari Tuhan secara etimologi dan terminologi, Tuhan sebagai pencipta, dan Tuhan bisa kita lihat dalam perspektif Islam, juga Tuhan dalam beberapa karakter yang kita bisa lihat dari Asmaul Husna, War-Rahmanur Rahim, ya kan, Wal Ghafurur Rahim, Wal Qawiyul Matin, wa Jabbar, dan seterusnya. Ini memberikan kita inspirasi bahwa sesungguhnya ada yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi kita sampaikan bagaimana Tuhan atau Allah menjadi sumber hukum, asy-syari'. Man asy-syari'? Siapa itu yang bisa kita ambil hukumnya? Huwa Allah, ya kan? Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum-hukum itu, tidaklah segala hal yang kita jalankan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Hanes dan teman-teman yang lain untuk memberikan kontribusi positif dan berdiskusi lebih lanjut untuk kita mengambil manfaatnya. Terima kasih. Hanes, silakan Hanes. Iya Pak.